Anak-anak kelas 12 semua, mohon izin sesuai jadwal harusnya Pak dapat sesi ketiga, jadwal ketiga. Jadi yang pertama di sana ada agama Hindu, mohon izin untuk ngisi lebih awal karena nanti akan ada rapat ya habis ini Pak ada kegiatan rapat. Nah, anak-anak semua, walaupun tidak berjumpa secara langsung seperti yang Pak infokan kemarin ketika kita ada pengarahan teknis seperti itu. Nah, di situasi seperti ini hanya hal ini yang paling memungkinkan untuk dilakukan dengan harapan tentu seperti yang Pak sampaikan kemarin banyak ada kendala dan lain sebagainya. Walaupun ada kendala, bukan berarti kita harus menyelah, kita harus berpasrah dan diam dalam keadaan. Ya, jadi mungkin anak-anak masih ingat pelajaran kita dulu, mungkin waktu di SMP ada sebuah teori mengatakan teori Darwin, siapa yang tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan, dia yang akan punah. Ya, mungkin teori tersebut agak berlaku sekarang karena kalau kalian semua hanya berdiam diri menunggu entah kapan kita bisa ke sekolah, satu sisi waktu itu terus berlalu, kemudian seperti yang kemarin diinfokan juga nggak mungkinlah anak-anak nanti tamatnya diundur lagi 2 tahun itu misalnya, nggak mungkin. Nah, dengan segala keterbatasan itu, kita coba untuk menyampaikan materi yang Pak yakin tidak bisa seefektif ketika mengajar di kelas. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Kemudian, daripada kita sama sekali tidak melakukan pembelajaran, anak-anak habis waktunya semua hanya untuk di rumah, melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Ya, nah anak-anak, Pak akan langsung ke materi. Silahkan kalian siapkan. Mungkin ada buku paket atau barangkali mau di screenshot, mau direkam itu silahkan. Yang paling penting adalah anak-anak tahu, paham nanti inti keyword yang dari materi yang Pak sampaikan. Ya, nah kita langsung mulai anak-anak. Di kelas 12 semester ganjil itu kita akan membahas tentang Pancasila dan hak kewajiban warga negara. Kita mulai dari yang pertama dulu adalah Pancasila. Nah, anak-anak, Pancasila bagi bangsa Indonesia itu memiliki fungsi 4. Fungsi pertama, Pancasila itulah dasar dan ideologi negara. Fungsi kedua, Pancasila itu adalah pandangan hidup, way of life. Fungsi yang ketiga, Pancasila itu adalah pemersatu bangsa. Jadi pemersatu bangsa. Kemudian yang keempat, itu adalah sebagai fundamen filsafat pikiran yang mendalam atau filosofis groundleg. Ingat, yang keempat ada istilah filosofis groundleg, yaitu fondamen. Fondamen itu dasar. Ya, ingat, filosofis groundleg itu artinya adalah Pancasila dianggap oleh bangsa Indonesia sebagai fondamen filsafat. Fondamen itu dasar, kemudian filsafat itu suatu kebenaran. Itu filsafat. Kemudian pandangan hidup bangsa, itu way of life. Siapa tahu besok kalau di soal atau di ujian barangkali ada tulisan way of life, anak-anak biar tidak bingung. Ya, way of life itu artinya pandangan hidup. Dan Pak yakin dalam ulangan harian maupun besok ujian nasional, ini pasti kelihatan. Pertanyaan tentang Pancasila itu pasti kelihatan. Kalau sampai besok ujian sekolah, pelajarannya PKN, Pancasila ini nggak kelihatan. Nah, yang dipertanyakan itu adalah yang membuat soal. Makanya, ini tolong diperhatikan
Pokoknya poin-poinnya saja, kunci-kuncinya, biar besok begitu dibaca sedikit, anak-anak punya bayangan. Nah, itu anak-anak yang pertama, jadi Pancasila bagi bangsa Indonesia itu fungsinya 4. Ingat, dasar dan ideologi. Dasar itu sudah tadi. Ideologi itu apa? Ideologi adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya. Ideologi adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh semua rakyat. Tidak ada yang akan mempermasalahkan ideologi. Itu. Jadi secara teori, ideologi itu adalah sesuatu. Nah, sesuatu yang diyakini benar oleh seluruh rakyat. Itu ideologi. Ya. Kemudian anak Pancasila itu ada yang mengatakan bagaikan bintang. Kenapa dikatakan bagaikan bintang? Seandainya langit masih cerah, bintang itu akan berasa tidak ada, bahkan tidak kelihatan. Kan kalian tahu bagaimana kita nggak akan mungkin melihat bintang di kala siang hari, atau di kala langit kita cerah, nggak mungkin kita bisa melihat bintang. Di langit yang cerah, walaupun kita nggak bisa melihat bintang, bukan berarti bintangnya nggak ada. Dan di kala besok langitnya sudah gelap, bintangnya kelihatan cerah. Sama, di Indonesia juga seperti itu. Nggak usah dipelajari Pancasila, masa udah dari SD dapat, udah paham. Pancasila, satu, Tuhan Yang Maha Esa, sila 1 sampai 5, tetap seperti itu. Itu kalau di kala langit itu cerah. Seperti tadi, nggak kelihatan bintangnya. Tapi sudah mendekati langitnya hitam kayak gimana Pak? Sudah disiplinnya rendah, siswanya, terus banyak ada kejadian-kejadian, baru kita ingat, oh kita masih punya Pancasila. Kayak di pendidikan, keluarlah pendidikan karakter, dan lain sebagainya. Itu anak-anak. Berikutnya, nah, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Yang perlu anak-anak ingat, Pancasila sebagai dasar artinya mengatur negara dan warganya. Itu kuncinya. Jadi Pancasila sebagai dasar artinya Pancasila mengatur warga dan negaranya. Atau dibalik, Pancasila sebagai dasar artinya dialah yang mengatur negara dan warganya. Jadi kalau besok ada pertanyaan seperti itu maksudnya adalah Pancasila sebagai dasar negara, mengatur negara dan warganya. Ya, ingat, ada warga, ada negara, negara, syarat berdiri negara, Pak ingatkan barangkali kemarin ketika kelas 10, kelas 11, itu sudah dibahas. Pak cuma mengingatkan lagi, lama tidak baca buku, mungkin sudah menguap pelajarnya. Syarat berdiri negara ada 4. Pertama, ada wilayah. Jadi itu ingat, mendirikan negara pertama harus ada wilayah. Yang kedua, ada masyarakat yang mendiami. Masyarakat, semua masyarakat yang mendiami negara tersebut disebut rakyat. Kemudian rakyat-rakyat yang sudah didata, kemudian masuk ke sistem pemerintahan, disebutlah warga negara atau penduduk. Itu yang pertama, ada wilayah. Yang kedua, ada rakyat. Kemudian ada yang ngatur. Yang ngatur rakyat itu namanya adalah pemerintah. Ingat, 4 syarat berdirinya negara, tadi Pak sudah sampaikan, baru 3. Pertama, ada wilayah. Yang kedua, itu ada rakyat. Rakyat di wilayah itu. Yang ketiga, sudah ada wilayah, sudah ada rakyat, ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Pemerintah. Berikutnya, yang keempat, syaratnya adalah ada pengakuan. Ya, ada pengakuan. Pengakuannya 2.
De facto dan de jure. Tolong diingat itu syarat mendirikan negara, kalau itu besok sampai salah, sampai nggak bisa menyebutkan dan lain sebagainya, itu sudah sangat keterlaluan. Itu materi yang paling pokok sekali. Ya, jadi sekali lagi, ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah, ada pengakuan. Pengakuannya dua, de facto, de jure gitu tulisnya. De facto, de jure gitu. De facto itu mendeklarasikan diri. Nah, de facto artinya mendeklarasikan diri. Kapan? Kalau kita di Indonesia ya 17 Agustus. De jure gitu. De jure itu adalah pengakuan dari negara lain. Apa buktinya? Kita ada pengakuan dari negara lain, ada apa namanya kerjasama, kemudian ada duta negara seperti itu. Ya, ada 4. Berikutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya adalah sebagai sistem kehidupan nasional. Itu kuncinya. Sebagai dasar artinya mengatur negara dan warga negaranya. Sebagai ideologi artinya adalah sebagai sistem kehidupan nasional. Pancasila dipakai sebagai sistem kehidupan nasional. Tadi juga Pak sudah bahas ideologi. Ideologi artinya pandangan, boleh. Ideologi artinya adalah sesuatu yang sudah diyakini kebenarannya, boleh. Itu ideologi. Dah? Nah, kita sudah bahas sebagai dasar negara dan sebagai ideologi. Ingat tadi negara Pak sudah sampaikan, syarat mendirikan negara ada 4. Ya. Berikutnya. Nah, sekarang apa yang menjadi bukti Pancasila sebagai dasar dan ideologi? Pertama, Pancasila sebagai dasar, buktinya adalah semua sila Pancasila ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ya, itu buktinya. Bukti yang menyatakan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara, Pancasila atau kelima sila Pancasila ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tuh. Kemudian sebagai ideologi negara, Pancasila atau rumusan Pancasila itu ada di hukum positif. Hukum positif itu apa? Hukum yang dibuat oleh manusia. Itu namanya hukum positif. Jadi bukti yang menyatakan bahwa Pancasila itu ideologi negara adalah sila-sila Pancasila dijadikan dalam hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia untuk mengatur manusia. Nah, Pak sering mengatakan, hukum dibuat oleh manusia untuk mengatur manusia. Karena kenapa? Pada dasarnya manusia itu tidak bisa diatur. Sudah ada aturan, pasti masih melanggar aturan. Karena itu dasarnya, makanya ada dibuatkan hukum. Salah satu jenis hukum itu adalah hukum positif. Hukum positif, hukum yang dibuat oleh manusia untuk mengatur manusia itu sendiri. Nanti kalau di bahasan hukum, mungkin Pak bahas lagi. Nah, berikutnya, di sejarah anak Pak bahas singkat aja. Pancasila yang kita kenal dari sekarang, cikal bakalnya adalah dari sidang pertama BPUPKI. Ketika tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menawarkan 5 prinsip yang diberi nama Pancasila. Ingat 1 Juni, makanya 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah,
Insinyur Soekarno menawarkan 5 prinsip yang diberi nama Pancasila. Waktu itu, sesuai yang di layar Anda lihat, Pancasila urutannya seperti di layar, tidak seperti yang kita sekarang. Pertama, dia mengatakan kebangsaan Indonesia. Pancasila satu kebangsaan Indonesia. Itu dulu awalnya. Kemudian yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan. Jadi kalau besok yang ditanya adalah Pancasila ketika sidang pertama, bunyinya seperti ini. Ini ada maknanya, anak. Dalam menyampaikan gagasannya itu, ada yang menerjemahkan bahwa hal yang pertama harus ada itu adalah bangsa. Setelah ada bangsa, kita melaksanakan hubungan internasional, membenahi kemanusiaan. Berikutnya adalah agar senantiasa melaksanakan demokrasi, mufakat, agar sampai sejahtera. Setelah sejahtera, baru ngomongin masalah Tuhan. Itu maksudnya ini. Coba ulang. Konsep Pancasila yang pertama, setelah ada bangsa, perbaiki orangnya, perbaiki pola pikir manusianya. Setelah dia sejahtera, baru ngomongin tentang Tuhan. Itu ini kelima intinya. Jadi kalau kita pikir benar juga. Ada negara, habis ada negara, perbaiki orangnya, perbaiki pola pikirnya. Kalau sudah sejahtera, baru ngomongin agama, baru ngomongin Tuhan. Ada benernya juga. Kalau kita kaitkan dengan fenomena kita saat ini. Kita pada ribut, pada ngabisin tenaga, bela agama, mempertentangkan agama satu dengan yang lain. Kemudian masalah-masalah agama yang lain. Sehingga kita lupa apa? Bahwa kita belum sejahtera, ngomong aja gitu. Kalau yang kita pakai patok adalah Pancasila ketika sidang BPUPKI itu, konsepnya tadi Pak sudah sampaikan, setelah ada negara, perbaiki manusianya, perbaiki pola pikir, setelah itu gimana caranya biar semua masyarakat sejahtera? Kalau semua masyarakat sudah sejahtera, baru ngomongin ketuhanan, baru ngomongin agama. Itu dulu. Ya. Kemudian di dalam sidang itu disampaikan bahwa kalau terlalu banyak, 5, Pancasila itu bisa diringkas, dipadatkan menjadi 3. Dari Panca menjadi Trisila. Jadi ada namanya Trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan. Ya, jadi gitu. Waktu sebelum Pancasila seperti yang kita kenal sekarang, dikasih konsep tadi yang 5, kemudian dikasih pilihan. Kalau 5 itu terlalu berat dilaksanakan, rubahlah menjadi 3. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian disampaikan lagi, kalau 5 berat, jadikan 3. Kalau 3 masih berat, jadikan 1, ekasila, yaitu gotong royong. Kalau besok ada pertanyaan di ulangan, di ujian sekolah, bunyi ekasila itu apa? 1, gotong royong. Trisila itu yang ada sosio-sosio, itu trisila. Lanjut. Berikutnya, tanggal 22 Juni itu ada namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal Pancasila yang kita kenal sekarang. Isinya sama, cuman yang nomor 1 aja beda. Sila 1-nya saja yang berbeda, yaitu
Di Piagam Jakarta bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Begitu itu disampaikan, ada banyak masukan bahwasanya kalau dibuat seperti itu dasar negara, bagaimana kalau yang beragama non-Muslim? Atas dasar itu dirubahlah Piagam Jakarta menjadi Pancasila seperti sekarang. Ya, jadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dasar pemikirannya adalah di Indonesia tidak hanya beragama Islam saja, masih ada agama yang lain. Biar suatu saat tidak menimbulkan perpecahan di bangsa kita, akhirnya Piagam Jakarta atau ada juga mengatakan Jakarta Charter. Di besok kalau ada tulisan Jakarta Charter, anak-anak nggak usah bingung lagi, itu maksudnya adalah Piagam Jakarta. Pancasila yang kita kenal sekarang dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu cikal bakalnya adalah Piagam Jakarta, Jakarta Charter. Bunyi Piagam Jakarta sama Pancasila yang sekarang cuman berbeda di sila 1. Kalau di Jakarta Charter itu bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di Pancasila sekarang dirubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Kemudian, nah ini proses yang tadi, jadilah Pancasila seperti yang kita kenal saat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Lanjut. Fungsi dan kedudukan Pancasila ada 8. Ya, fungsi dan kedudukan Pancasila ada 8. Pertama, dasar negara. Berikutnya yang kedua, pandangan hidup bangsa. Perjanjian luhur. Ini yang paling sering kelihatan, sumber dari segala sumber hukum. Artinya hukum atau aturan itu yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu maksudnya sumber dari segala sumber hukum. Nanti di belakang Pak bahas. Ada kepribadian bangsa, ada falsafah bangsa, cita-cita bangsa Indonesia, dan alat pemersatu. Fungsi dan kedudukan Pancasila ada 8. Ini Pancasila sebagai dasar negara ada di alinea keempat. Nah, dari maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dan seterusnya. Nanti kita cek di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ingat Pancasila dasar negara, buktinya kelima sila Pancasila itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia sumbernya harus Pancasila. Suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mewujudkan cita-cita hukum, baik yang tertulis maupun tidak. Mengandung norma. Ingat, kita mengenal 4 norma. Norma apa? Norma agama, kesusilaan, norma hukum, dan lagi satu apa? Norma PR. Ya, kesusilaan, norma agama, norma hukum, norma lagi satu apa? Saya lupa, norma kesopanan. Ingat, 4 norma. Mungkin kalau nanti ketemu saya di kelas, kalau nggak bisa sebutin, saya sudah pasti suruh di depan.
Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, sama norma hukum. Tuh, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan undang-undang memuat isi. Kita kenal norma ada 4. Pak, norma itu apa? Ketentuan baik buruk, benar salah yang berlaku di masyarakat. Itu norma. Baik buruk, benar salah. Itu norma. Norma kita ada 4. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Kalau norma agama itu datangnya dari ajaran agama, hukumannya bersifat abstrak. Kita nggak bisa lihat hukumannya. Contoh, agama mengajarkan kalau kita berbuat buruk, kita akan masuk neraka. Kita nggak tahu neraka itu kayak apa. Itu namanya norma agama, peraturan baik buruk benar salah bersumber dari ajaran agama. Hukumannya atau sanksinya bersifat abstrak. Seperti tadi, kalau kita berbuat jahat, kita akan masuk neraka. Nerakanya kita nggak tahu di mana. Yang kedua, norma kesusilaan, norma kesopanan, itu yang menyangkut hubungan kita dengan masyarakat dan orang lain. Itu sanksinya berat. Di Bali ada namanya sanksi kesepean. Sengaja ngorto, sengaja metimpal. Nah, itu sanksinya. Sanksi yang paling sering diterapkan adalah di norma yang keempat. Norma hukum, peraturan yang berasal dari negara. Nanti kita bahas lagi. Berikutnya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang kita bahas adalah teorinya atau konsepnya. Nah, kita bukan dalam hal ini adalah mempertentangkan antara konsep dan kenyataannya. Tapi yang kita bahas dulu adalah konsepnya. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adalah keyakinan atau pengakuan dalam perbuatan terhadap Zat Maha Tunggal, tiada duanya, terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian memberikan kebebasan setiap orang memeluk agama sesuai keyakinan. Yang berikutnya, tidak ada pemaksaan agar orang tersebut menganut agama tertentu. Kemudian, kehidupan bermasyarakat harus berdampingan walaupun dia berbeda agama. Ini teorinya, anak. Ini konsepnya. Lagi dalam hal ini kita tidak membahas atau membandingkan antara konsep dengan kenyataan. Ini konsepnya dulu. Kemudian berikutnya rukun dan harmonis antar pemeluk agama yang berbeda saling menghormati, bekerja sama. Ya, nah ini contohnya ada sebuah fenomena kemarin yang berkembang di media sosial. Salah satu penjual alat-alat persembahyangan orang beragama Hindu itu disediakan oleh yang beragama non-Hindu. Itu sah-sah saja, ya tergantung keyakinan kita. Gitu ya. Berikutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di kemanusiaan yang adil dan beradab, itu khusus ngomongin tentang nilai moral dalam kehidupan atas dasar hati nurani. Yang paling banyak di kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah hak asasi manusia. Jadi ada materi hak asasi manusia, cuman mumpung sini bahas, Pak ingatkan, hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada manusia. Kalau pengertian yang lama, hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada manusia dibawa sejak lahir, kan gitu kan? Jadi mungkin kita dulu mempelajari bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar, hak pokok sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dibawa sejak lahir. Kalau itu pemahaman yang kalian punya, tolong diperbaiki, dirubah. Karena kenapa? Emang sudah dirubah definisinya. Kelemahannya, kalau hak asasi manusia dikatakan hak dasar, hak pokok dari Tuhan Yang Maha Esa,
terhadap ciptaannya dibawa sejak lahir. Ada kata dibawa sejak lahir. Berarti sebelum dia lahir itu boleh dibunuh. Karena dia nggak punya hak, kan itu. Makanya sudah diperbaiki. Kalau masih definisi yang lama itu dipakai, orang sah-sah saja menggugurkan kandungan, membunuh janin di dalam kandungan, itu boleh. Karena kan nggak bertentangan dengan HAM. Dia punya HAM ketika sudah lahir. Tadi hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir. Ada kata kunci sejak lahir. Sebelum dia lahir itu boleh dibunuh kalau itu pengertian yang dipakai. Nah, akhirnya oleh para ahli sudah dirubah. Hak asasi manusia adalah gimana? Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sebagai karunia dari Tuhan sejak dalam kandungan. Begitu dia berbentuk kandungan, dia sudah punya hak asasi manusia. Makanya kalau ada yang sampai menggugurkan kandungan dan sebagainya, itu pasti dikatakan melanggar HAM. Kemudian pasal yang mengatur tentang HAM itu adalah di pasal 28. Pasal 28, pasal 28A sampai 28J. 28A, 28B, terus 28J. Itu yang mengatur hak asasi manusia. Pasal 28 dan pasal 28A, 28B, 28C sampai 28J. Berikutnya, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu adalah wujud bentuknya gotong royong dan kebersamaan. Kita sudah sering di lingkungan kita mengenal kata istilah gotong royong. Nah, lagi dua saja. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sila keempat itu dia ngomongin tentang rakyat dan pemerintah. Ada musyawarah mufakat, ada demokrasi, dan yang paling penting anak-anak harus ingat, kita di Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan. Tetapi yang kita anut adalah pembagian kekuasaan. Kalau dibagi, itu dia masih bisa berhubungan. Kalau dipisah, namanya doa ada pisah, kita nggak bisa berhubungan. Jadi yang paling diingat, di paling sering membuat kita bingung adalah di Indonesia tidak mengenal pemisahan kekuasaan. Dia tidak mengenal pembagian kekuasaan, tapi pemisahan. Pemisahan di mana? Menurut teorinya Montesquieu ada 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi kita bahas apa itu trias politika, kemudian legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu yang mana. Yang jelas, secara teori di Indonesia tidak menganut pembagian kekuasaan. Yang dianut adalah pemisahan, dipisah. Mana wewenangnya eksekutif, mana legislatif, dan mana yudikatif. Bukan dibagi. Terakhir, itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita ngomongin keadilan. Keadilan itu kata dasarnya adil. Kita semua sudah tahu keadilan itu kata dasarnya adil. Adil itu tidak bisa kita generate atau tidak bisa kita pukul rata. Teorinya gini anak, adil itu tidak mesti sama. Itu teorinya. Teori adil itu gimana? Adil tidak mesti sama. Terkadang yang sama terasa tidak adil. Itulah teori tentang keadilan. Ya. Misalnya kenapa Pak dikatakan adil itu tidak mesti sama, yang sama itu terasa tidak adil. Contoh saja, yang paling sederhana,
antara general manager dengan gardener. Kalau saja gardenernya dikasih gaji 2 juta, general manajernya gajinya 5 juta, itu mungkin kelihatan tidak sama, tapi itu adil. Kalau disamakan coba, gardenernya 1 juta, general manajernya 1 juta, sama tapi berasa nggak adil, gitu. Ya, nanti kita akan bahas tentang keadilan yang jelas. Pak sudah kasih konsep, teori adil itu seperti itu. Sesuatu yang adil itu tidak mesti sama. Itu pertama. Yang kedua, konsepnya gimana? Yang sama bisa berasa tidak adil. Itu. Nanti untuk keadilan, kemudian teori adil yang lain, kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk kali ini, karena waktu sudah habis, tidak terasa Pak sudah cuap-cuap sama anak-anak 35 menit, sesuai dengan jadwal. Nah, Pak simpulkan dulu, hari ini kita sudah mendiskusikan walaupun tidak bertatap muka secara langsung, minimal anak-anak sudah menyimak paparan yang Pak berikan, kemudian juga anak-anak sudah menyimak apa yang Pak bahas. Ya, hari ini kita sudah membahas tentang Pancasila, di mana tadi Pak sudah ngomongin fungsi, kedudukan, sampai kita bahas sebentar tentang di sila-silanya. Mungkin pertemuan berikutnya ini kita bahas, masih ada yang lain karena kita dibatasi waktu. Kalau mungkin di kelas mungkin ini bisa Pak perjelas lagi. Yang jelas Pak simpulkan hari ini Pancasila seperti bintang. Tatkala dunia itu terang, tatkala manusia Indonesia itu sedang di posisi terang, dia akan melupakan karena seolah-olah Pancasila itu nggak ada. Kayak kita siang hari ngeliat bintang nggak kelihatan. Walaupun nggak kelihatan, bukan berarti nggak ada bintang, bukan berarti nggak ada Pancasila. Yang lain nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini Pak akhiri.